Itu karangannya beliau juga. Terus qasidah di Falsafatul Madad ada qasidah karangannya beliau juga. Dibilang dua orang ini adik kakak, yang ketua nih yang Habib Thahir ini kakaknya, mungkin Habib ini Habib Abdullahnya. Kemana-mana dengan akhlak beliau asalnya dari Tarim, kemudian lari ke sini namanya daerah Masilah. Kemudian belajar ke sini. Nah, tahu Habib Ali Hasyi pengarang Maulid Simtud Durar. Nah, abahnya Habib Ali itu Habib Muhammad itu mufti Mekah, murid daripada Habib Abdullah bin Mas'ud al-Bahir. Rumahnya di sini belajar di ada satu rumahnya. Nah, dua orang ini, beliau ini saking beradabnya sama kakaknya ini, kalau rumahnya dari sana, kalau kakaknya diam di Habib Abdullah ini tinggalnya di atas, di lantai atas. Adiknya di lantai bawah. Kalau sama kakaknya di bawah tak naik ke atas dia. Saking adabnya sama kakaknya. Dibilang waktunya semua makmur dengan zikir, nuntut ilmu dan segala macam. Sampai dibilang kalau satu mandi, dua orang ini selalu bersama, baca kitab segala macam berdua. Jadi kalau ada satu orang makan, satu makan, yang satu makan, satu baca kitab. Ini makan sambil dengerin bacaannya. Kemudian begitu gantian. Nanti masuk kamar mandi juga begitu. Satu di kamar mandi, satu di luar baca kitab. Jadi waktunya makmur dengan zikir. Sampai ketika beliau meninggal, Habib Thahir kakaknya meninggal, baru Habib orang-orang datang sama Habib Abdullah ini. Banyak datang sama Habib Abdullah. Dibilang waktunya semua makmur sama zikir. Bilang wiridnya setiap hari ada seorang datang sama Habib Abdullah bin Mas'ud. Habib Abdullah ini ngasih jam, tapi jam dulu kan harus diputar jamnya. Ya, jamnya harus diputar. Ngasih sama Habib Abdullah ini, bilang Habib ini jam berkasih, tapi harus diputar. Jadi ngasih jam, kemudian sampai berapa lama datang lagi yang ngasih ini. Dilihat jamnya mati. Habib kenapa mati? Gak antum putar jamnya. Jam itu diputar aja katanya. Ketika waktu ente ini yang membuat jam ente ini malah ngurangin waktu ana katanya. Kenapa nih? Kalau ana dari pagi dari sholat subuh, habis subuh ana baca azkar sekian, udah masuk waktu isyraq. Ana sholat isyraq, habis sholat isyraq baca azkar sekian, masuk waktu duha. Baca duha habis sekian, masuk waktu duhur. Duhur sekian terus waktunya banyak dengan ibadah. Sampai dibilang setiap harinya beliau baca 25.000 dari la ilaha illallah, 25.000 dari salawat atas Nabi, 25.000 dari ya Allah. Banyak zikir-zikirnya itu setiap hari, dawam, artinya enggak terputus-putus. Zikirnya daripada Habib Abdullah bin Mas'ud al-Bahir. Dan banyak orang datang ke sini yang beliau ini dari amalnya sekian, yang mana di qasidah dibilang Mama adalah amal, katanya enggak punya amal katanya. Tawadhu'nya sampai di bulan Ramadan dibilang kalau bulan Ramadan memperbanyak lagi daripada amalan-amalan zikir-zikir. Sampai datang ke orang keluarganya, katanya ada yang punya waktu ini. Anak pengen beli waktu katanya. Waktunya ada penuh semua. Begitu. Kemudian terus waktu ini hallnya, setiap hall datang dari orang-orang dari Tarim datang. Habib Abdullah bin Syahab. Itu abah beliau namanya Habib Muhammad bin Syahab ya. Katanya dibilang orang itu mati sebagaimana dia hidup. Hidupnya sebagai penceramah, mati jadi penceramah, matinya penceramah. Hidupnya mengajar, mati jadi pengajar. Di Taiwan itu ada orang hidupnya ngajar terus. Ketika mati dia baca kitab Riyadhus Shalihin. Baca di hadis itu, man kana fi akhir qauli la ilaha illallah, mati dia. Ketika baca itu. Nah, Habib Muhammad, abahnya Habib Abdullah bin Syahab itu datang ke sini. Hallnya Habib ini. Kalau ada orang hall, ceramahnya di sini, di depan pintu ini. Di sini ceramah. Beliau ceramah, walaupun itu jatuh meninggal di sini. Abahnya Habib Abdullah bin Syahab, Habib Muhammad. Meninggalnya di sini. Jadi setiap habaib sekarang kalau datang ceramah di sini begini. Depan sini. Ini Habib Thahir, ini Habib Abdullah yang Thahir. Waktu dulu gurunya datang, Habib. Wah, ini banyak orang yang cerita sama beliau kan. Ada orang dari Madinah, ada dari India ngasih bubur. Tahu yang dibakar buat maulid. Itu bukan murah, itu mahal. Ada yang sampai puluhan juta, ada yang sampai berapa ribuan dolar. Jika yang di dalam Mustafa yang dipakai itu ratusan atau ribuan dolar itu yang dipakai buat bubur itu. Terus saat dapat hadiah dari India banyak. Kemudian gurunya beliau datang, itu gurunya di situ, termasuk mertuanya juga, pamannya, Baby Akhirnya. Datang, nggak ada apa, kayu bakar nggak ada, lagi musim hujan, kayu semua terbakar hujan. Nah, jadi gimana?
Hadapnya ini bingung, tak ada lagi. Duhurnya itu dibakar, buat kopi, buat ini, buat masak. Sampai kan namanya duhur kalau dibakar baunya kemana-mana, apalagi sebanyak itu. Sampai gurunya bilang, ajib katanya orang masih semua pakai buhur. Kok baunya satu kampungnya ini bau buhur semua. Kalau dilihat, mak yang tahu anak ini dia nggak tahu yang dipakai itu. Kenapa nih? Nggak punya lagi kayak bakaran. Nah, buat antum apa dia? Yang buat ikram gurunya, dia bakar semua. Dari kalamnya ada sifat ininya. Sampai suatu saat ditanya, ini Adrian ini katanya alhamdulillah Allah ngasih sama Habib Abdullah ini nggak hafal Quran. Katanya kenapa? Kalau udah baca Quran lupa sama dengan sekarang. Kami bilang ente punya guru, kata seorang bilang, ente punya guru itu nggak tahu sama ente, artinya jasadnya doang sama ente, rohnya sama Allah. Suatu saat ditanya, coba ente tanya guru ente itu, tempat ngajarnya ada, jendelanya nggak tahu, padahal jendelanya cuma ada 3. Anak yang pertama datang langsung tahu jendelanya berapa. Jendelanya ada berapa? Tidak tahu. Jangan jendela, tanya lagi, anaknya ada berapa? Bingung ini Habib Abdullah. Iya, ada berapa? Dipanggil anak yang paling tua. Anak katanya, adik ini berapa? Ditanya, artinya apa? Jasadnya di sini, rohnya sama Allah sudah. Udah lain. Bilang semua anggota tubuhnya ini berzikir sama Allah, bukan cuma lisannya, semua. Ini terbiasa. Ya Allah.